Selamat pagi anak-anak terkasih. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Selamat datang di kelas 4 Agama Katolik pelajaran 1. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Hari ini kami bersama-sama akan mendalami anugerah ciptaanmu itu dalam pelajaran agama ini. Semoga kami semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga dan mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, tentunya Bapak ingin mengenalkan diri. Ya, nama Bapak adalah Agustinus Haryanto, biasanya dipanggil dengan Pak Agus. Tanggal lahir saya adalah 4 Agustus 1992. Kota asal saya adalah di Madiun. Jadi saya baru mengajar di SD Santo Yusuf Trogdok itu setahun ya. Jadi mungkin anak-anak pernah melihat tapi belum pernah tahu namanya atau belum pernah mengenal. Jadi Bapak ini mengajar di kelas 4, 5, dan 6. Hobi Bapak adalah bermain futsal. Untuk tanya-tanya lebih lanjut, nanti kita berdoa saja supaya virus ini cepat segera berakhir. Nanti kita bisa tanya di sekolahan ketika kita belajar bersama. Jadi tetap berdoa ya anak-anak, semoga kita bisa belajar bersama-sama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Baik, pelajaran pertama hari ini judulnya adalah Aku Bangga Sebagai Perempuan dan Laki-laki. Ya. Jadi kita harus bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Bapak aku juga bangga sebagai laki-laki dan perempuan, anak-anak perempuan juga harus bangga terhadap dirinya. Pada hakikatnya manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Bahkan keduanya merupakan citra, gambar, dan rupa Allah yang mulia. Ya, jadi kita harus mensyukuri hidup yang diberikan Tuhan dengan cara merawat diri, mengembangkan talenta. Itu adalah wujud dari syukur kita. Namun di berbagai masyarakat itu banyak pandangan mengenai jati diri laki-laki dan perempuan. Ada beberapa pandangan masyarakat tentang jati diri perempuan dan laki-laki. Ada yang mengatakan masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki itu biasa saja, tidak istimewa. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih diagung-agungkan, sedangkan perempuan itu direndahkan karena perempuan dianggap lemah, laki-laki dianggap sangat kuat. Jadi itu mempengaruhi cara berpikir yang salah, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Jadi kita harus menyadari seperti itu. Jadi tidak ada anak-anak yang berbuat kasar, misalnya laki-laki berbuat kasar
anak-anak perempuan nggak boleh ya, tetap menjaga satu sama lain. Ya, perbedaan laki-laki dan perempuan bisa dibuka bukunya anak-anak ya, buku paketnya pelajaran 1, situ ada materinya. Dari secara fisik saja, fisik itu dari secara badan ya, itu perbedaannya sudah kelihatan teman-teman. Misalnya cewek itu rambutnya lebih panjang biasanya, terus laki-laki itu rambutnya biasanya lebih pendek kalau anak sekolah. Kemudian otot dari laki-laki itu lebih besar, tulang laki-laki itu juga lebih besar daripada perempuan. Terus perempuan berpakaiannya dengan memakai rok, kalau laki-laki memakai celana. Ada sisi kodrati atau kodrati itu yang tidak bisa tertukarkan, sudah dari Tuhan beri. Misalnya perempuan itu secara kodrat dia itu bisa mengandung itu seperti wanita hamil gitu, dan wanita juga melahirkan. Tapi laki-laki tidak ada toh yang melahirkan ya, itu jadi secara kodrat itu yang tidak bisa dilakukan laki-laki ya, seperti itu namanya secara kodrat, yaitu wanita bisa melahirkan. Kemudian juga wanita juga memberi ASI kepada bayi, seperti itu. Terus laki-laki mempunyai jakun itu yang ada di tenggorokan anak laki-laki yang sudah mulai remaja, nanti jakunnya itu di leher ini akan muncul. Itu membuat suara laki-laki lebih berat, lebih besar biasanya, seperti itu. Banyak lagi perbedaannya ya, mungkin dari sifatnya juga. Nanti bisa belajar bersama orang tua juga, boleh bertanya pada orang tua. Kita lanjut saja ya. Ini dari segi hobi ya, anak laki-laki dan perempuan itu perbedaannya ya cukup jelas ya. Biasanya anak laki-laki suka bermain bola. Dulu Pak Agus kalau sore waktu kecil juga senang sekali bermain bola bersama teman-teman. Terus itu kalau anak perempuan biasanya main boneka, main rumah-rumahan, main masak-masakan waktu kecil. Pasti anak-anak juga seperti itu ya. Kita lanjut dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 33 dan Kejadian 2 15 sampai 25. Bisa dibuka buku paketnya anak-anak, tapi saya tidak membaca semuanya ya karena panjang sekali. Jadi anak-anak bisa membacanya di buku paket. Dalam Kejadian 1 26 sampai 31 itu Allah berfirman sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi Allah berfirman seperti ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita itu adalah citra Allah. Citra Allah adalah manusia dilahirkan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi dari fisik kita itu menyerupai Allah, tidak hanya dari secara fisik, tapi kelakuan kita itu harus menunjukkan citra Allah, karena Allah itu sungguh baik. Jadi kita harus berbuat baik seperti Allah, karena kita itu merupakan makhluk yang mulia, mempunyai akal budi, mempunyai daya cipta, pikiran, terus mempunyai daya cipta, rasa, dan karsa.
rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan. Jadi kita punya niat untuk bersemangat, niat baik, dan melakukan berpikir untuk yang lebih baik. Misalnya kita adalah manusia yang punya akal budi, punya pikiran yang hebat. Itu contoh saja handphone ini. Handphone itu juga ciptaan manusia. Gedung-gedung tinggi itu juga ciptaan manusia. Jadi sungguh hebatnya Tuhan menciptakan kita seperti ini, yang bisa menguasai bumi, merawat bumi. Seperti itu tujuan dari Kejadian 1:26 sampai 33, supaya kita juga diciptakannya laki-laki dan perempuan supaya beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, nantinya supaya kita melestarikan di bumi, menjaga di bumi juga. Kemudian dalam Kejadian 2:15 sampai 25, Tuhan mengambil manusia itu dan menyampaikannya dalam Taman Eden, mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi waktu Hawa sebelum diciptakan, Tuhan itu menyiapkan Taman Eden dan segala isinya supaya nanti bisa dirawat. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu meniup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk diambil Tuhan Allah manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam atau tulang rusuk laki-laki. Tuhan menciptakan itu supaya melengkapi, supaya tidak hanya satu saja, tapi sebagai untuk menjadi teman untuk melengkapi. Itu anak-anak. Ya, ada tugas dari Pak Agus. Itu menulis rangkuman halaman 24 di buku tulis agama atau buku catatan dan tugas jadi satu. Jadi Pak Agus itu buku agama tulisnya hanya satu saja, yaitu buku catatan dan tugas. Jadi ini tugas pertama adalah merangkum halaman 24 di yang buku baru halaman 24. Nanti yang buku lama silahkan untuk dilihat sendiri, karena Pak Agus tidak punya buku lama. Nanti pelajaran 1 di situ di bagian rangkuman nanti disalin. Kemudian yang kedua, membuat doa sebagai ungkapan syukur kita sebagai ciptaan oleh Tuhan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Ditulis di buku tulis agama yang seperti tadi, buku agama, catatan dan tugas jadi satu. Lalu wajib dihias setelah membuat doa sebagai ungkapan rasa syukur sebagai laki-laki dan perempuan. Lalu dihias ya anak-anak, wajib dihias, kemudian difoto, kirim diduga bukan di forum ya. Jadi anak-anak maupun di bagian tugas nanti saya Bapak Ibukan di GC, nanti anak mengumpulkan di situ, jangan di forum. Kalau di forum Bapak tidak bisa menilai. Baik anak-anak, pelajaran hari ini selamat belajar, Tuhan memberkati.
Amin. Sampai jumpa.